언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun, kembali lagi di channel Kujin Gamre Official. Jadi kali ini kita akan membahas bab lanjutannya yang kemarin, yaitu ada di bab 52, karena kemarin kita sudah sampai di bab 51 ya. Jadi di bab 52 ini kita akan belajar tentang ini ya, aktivitasnya tentang mengisi surat perjanjian kontrak kerja. Lalu kosakatanya ini tentang syarat kerja dan prosedur kerja. Lalu target pembelajarannya ini adalah bertanya tentang isi surat perjanjian kontrak kerja dan penandatanganan perjanjian kerja, gitu ya. Oke, nanti kita bahas di belakangnya. Kita bahas dulu dari judulnya terlebih dahulu ya, yorobun, di bab 52 ini. Oke, gelujokoni 좋은 편이에요. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar ya, kalau ada kata pionieryo di belakang, ini artinya adalah kecenderungan terhadap sesuatu hal. Ya, kita artikan cenderung gitu aja ya. gelujokon, kita penggal dari partikel subjeknya, partikel subjek i ini ya. Jadi gelujokon, kondisi jokon ini artinya adalah kondisi atau syarat gitu ya. Jadi kondisi, gelu itu artinya kerja. Jadi kalau gelujokon itu kondisi kerja atau syarat kerja. 좋은 편이에요. Jadi cenderung bagus. Jadi kondisi kerjanya itu cenderung bagus gitu ya, cenderung bagus. Oke, kita awali lagi dari Tewail ya, percakapan 1. Ini ada di track 160. Oke, mari kita bahas pelan-pelan. Ya, ini ada percakapan antara Iban dan karyawan Jikwon ya, pegawai kantornya. Iban bilang, "여보세요." Perhatikan kalau ada kata "여보세요" ini berarti adalah percakapan di telepon. Ingat ya, kalau ada kata "여보세요" ini adalah percakapan di telepon yang artinya adalah halo gitu ya. "여보세요. 안녕하세요." Jadi halo, selamat pagi ya. Bisa siang, bisa malam juga bisa ya. Tapi ini selamat siang gitu aja. Halo, selamat siang. 고용호가제 근로조건에 대해서 궁금한 게 있었어요. Jadi, aku kata it itu artinya ada. Jadi, saya ada hal yang ingin aku tanyakan. 대해서 itu tentang atau mengenai ya. Mengenai kondisi kerja, ya kondisi kerja atau syarat kerja. Sistem izin kerja atau sistem IBS gitu ya. Jadi Iban ini menelpon ke pegawai kantor ini, dia ingin bertanya tentang kondisi kerja dari sistem IBS ini seperti apa gitu ya. Terus pegawai kantornya bilang, "네, 어떤 게 궁금하세요?" Jadi kalau ada kata "seyo" ini artinya adalah menunjukkan pola kalimat honorific sopan ya. Bisa diartikan kalimat perintah, tapi kalau yang ini bukan perintah tapi menunjukkan kalimat honorific sopan gitu ya. "네, 어떤 게 궁금하세요?" Ya, ingin bertanya hal yang bagaimana gitu ya. Terus Iban berkata, "근무시간 yo." Aku ingin bertanya tentang 근무시간, waktu kerja gitu ya, waktu kerja. 계약서에 있는 근무시간에만 일을 하면 되는 거예요? Gitu ya. Jadi, apakah kalau ada kata al-qoyeyo itu kemarin artinya adalah kemungkinan akan ya. Jadi kita artikan apakah mungkin akan bisa ya, maksudnya itu
apakah mungkin akan boleh ya jika bekerja hanya pada waktu kerja yang ada di kontrak kerja gitu ya. Apakah mungkin boleh jika bekerja hanya pada waktu kerja yang ada di kontrak kerja saja gitu ya. Terus pegawai kantornya, 네, 보통은 근무 시간에만 일을 하면 돼요. Ya, 보통 biasanya itu memang ya boleh bekerja, biasanya itu memang boleh jika bekerja hanya pada waktu kerja saja gitu ya. 그런데 akan tetapi ili manel 때에는, jadi akan tetapi pada saat banyak pekerjaan 연장 근무나 유일 근무를 할 수 있어요. 할 수 it ini artinya adalah bisa. Jadi jika banyak pekerjaan bisa juga bekerja pada hari libur ataupun bekerja perpanjangan atau 연장 itu perpanjangan ya. 연장 근무 berarti perpanjangan kerja atau lembur gitu ya, lembur harian. Lalu, 그래요? begitukah? 연장 근무나 유일 근무가 많아요? Jadi, apakah ini ya, apakah kerja pada hari libur ya? Apakah kerja pada hari libur atau kerja perpanjangan? 연장 근무 bisa juga diartikan lembur gitu aja ya. Kerja perpanjangan banyak gitu ya. Banyak sih tidak gitu ya. Jadi banyak sih tidak. 그리고 kemudian 일한만큼 수당을 받을 수 있어요. Kita al-su'id bisa menerima tunjangan. Kata sudang itu tunjangan, mangkem itu sebanyak atau berdasarkan ya yang telah kita kerjakan. Maksudnya itu menerima tunjangan, bisa menerima tunjangan sebanyak atau berdasarkan waktu yang telah kita kerjakan gitu ya. Oke, coba ya pun kita dengarkan tracknya, ada di track 160. Selamat mendengarkan. 52과 근로 조건이 좋은 편이에요. 대화 1. 여보세요? 안녕하세요. 고용허가제 근로 조건에 대해서 궁금한 게 있어서요. 네, 어떤 게 궁금하세요? 근무 시간이요. 계약서에 있는 근무 시간에만 일을 하면 되는 거예요? 네, 보통은 근무 시간에만 일을 하면 돼요. 그런데 일이 많을 때에는 연장 근무나 휴일 근무를 할 수 있어요. 아, 그래요? 연장 근무나 휴일 근무가 많아요? 많지는 않아요. 그리고 일한 만큼 수당을 받을 수 있어요. Sekarang kita lanjutkan yang pertanyaannya ini ya. Iban은 어디에 전화를 했어요? Jadi Iban ini telah menelepon ke mana Iban ini. Jadi Kuyung Sento itu adalah pusat pekerja gitu ya. Kantor pusat pekerja atau Kuyung Sento. Nomor 2. Iban은 무엇을 하고 싶어 해요? Jadi Iban, kusip ini artinya adalah ingin ya. Ingat kalau 싶어 해요 ini membicarakan pihak ketiga. Udah kita abaikan, kita artikan kata kusip aja ya. Iban ingin tahu hal apa gitu ya. Iban ingin tahu apa? Genmusikan, jam kerja gitu ya. Sekarang kita bahas yang owi, yang kosakata 1 ya. Gelu jokon. Jokon ini artinya adalah syarat ya. Bisa juga diartikan kondisi, itu juga bisa. Kondisi kerja atau syarat kerja itu juga bisa ya. Yang pertama, kosakata yang kita belajar adalah gelu jokon, itu artinya adalah syarat kerja atau kondisi kerja. Terus keyak kigan, kigan itu artinya adalah masa ya, masa kontrak. Ya, keyak kigan itu masa kontrak. Kalau susep kigan itu masa training ya, masa latihan, masa pelatihan kerja atau masa training. Terus genmusikan itu jam kerja ya, jam kerja. Jam kerjanya ada jam 9 sampai jam 6 berarti 8 jam ya. Terus yusik sikan itu
waktu istirahatnya. Misalnya istirahat siang jam 12 sampai jam 1 itu namanya yusiksikan. Ibgem atau imgem ya, itu gaji atau upah ya. Jigebil itu artinya adalah tanggal pembayaran. Tanggal pembayaran gaji, jigebil. Terus jige bangbob itu artinya adalah cara pembayarannya tuh lewat apa? Misalnya lewat rekening, ditransfer ke rekening, atau biasanya bisa juga itu cash ya, menerima cash itu juga bisa ya. Terus ommuneong itu artinya adalah isi pekerjaannya. Pekerjaanmu itu tentang apa ya? Pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi neong kan isi. Kalau ommu itu pekerjaan, isi pekerjaannya. Misalnya mengelas, atau misalnya apa? Mesin bubut dan lain-lain gitu ya. Jekung hata itu artinya adalah menyediakan atau difasilitasi ya. Kalau jekung itu cenderung ke artinya adalah difasilitasi gitu ya, atau memfasilitasi. Budam hata itu artinya adalah menanggung biaya, menanggung. Terus suksik itu artinya adalah asrama dan tidur, asrama dan makan ya, makan dan tidur atau makan dan asrama gitu ya, makan dan tempat tinggal gitu ya, suksik itu. Sekarang kita artikan yang ini ya. Oke, Gerimal Boko, jadi lihatlah gambar ko, kemudian Bogi Corom Tewarel Wansong Haseo, sempurnakanlah percakapan seperti halnya contohnya, seperti ini. Kita artikan, Bogi contohnya, Keak Sorel Selte, jadi saat menulis ya, atau saat kata Selte itu menulis ya, tapi ini kalau diartikan menulis kurang cocok, jadi diartikan menandatangani itu. Saat menandatangani kontrak kerja, mul ini berasal dari kata muorel ya. Mul wakin heya heyo, harus mengecek apa aja, seperti itu. Omuneongel cal ilko poseo, jadi poseo cobalah membaca atau cobalah baca dengan baik isi pekerjaannya. Jadi omuneong itu isi pekerjaannya. Sekarang kita disuruh ini ya, mengganti ini. Coba kita artikan, karena ini kita langsung aja kita artikan yang ini. Oke, nomor 1. Keak sorel selte, saat menandatangani kontrak kerja, mul wakin heya heyo, harus mengecek apa gitu ya. Gen musikanal cal ilko poseo, jadi cobalah membaca dengan baik ini jam kerjanya gitu ya. Nomor 2. Ini ya yang nomor 2. Keak sorel selte, jadi saat menandatangani atau menulis kontrak kerja, mul wakin heayo, harus mengecek apa gitu ya. Susuki kanal cal ilko puseo, cobalah membaca dengan baik ya, ini masa trainingnya gitu ya. Nomor 3. Keak sorel selte, saat menandatangani kontrak kerja, mul wakin heya heo, harus mengecek apa gitu ya. Imgemul cal ilko poseo, jadi cobalah membaca dengan baik ini upahnya atau gajinya. Nomor 4 ini keak sorel selte, saat menandatangani kontrak kerja, mul wakin heya heo, harus mengecek apa gitu ya. Suksik jekung yo pural cal ilko poseo, jadi cobalah membaca dengan baik kata yobu ya. Yobu ini artinya adalah ada tidaknya ya, ada tidaknya fasilitas makan dan tempat tinggalnya gitu ya, suksik itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini sudah dibahas berarti tadi ya. Jadi tadi 1, 2, 3, 4 sudah dibahas. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2 ya 여러분. Binggane maatan pyoyonal kola tewarel wansong hatseo. Jadi wansong hatseo, sempurnakanlah percakapan, pilihlah ekspresi yang benar pada kolomnya. Coba yang nomor 1 mari kita bahas ya. Coba mari kita bahas. 월급을 언제 받는지 모르겠어요. Jadi aku tidak mengerti atau tidak tahu menerimanya kapan gaji bulanannya gitu ya. Lalu 계약서에 titik-titik을 확인해 보세요. Cobalah kamu mengeceknya titik-titik di
kontrak kerjamu. Ya, coba. Kalau nomor 1 jigebil tanggal bayaran, nomor 2 jige bangbob cara pembayaran. Kalau kita tidak tahu ya menerimanya kapan gaji bulanan kita, berarti kita harus mengecek di mana. Jadi mengeceknya ada di jigebil tanggal bayaran kita, gitu ya. Kalau jige bangbob cara pembayaran, misalnya cara pembayarannya lewat transfer rekening atau uang cash ya, dibayar cash itu ya. Itu jige bangbob cara pembayaran. Sekarang yang nomor 2, mari kita bahas. Ini ya nomor 2 ya. Saya perbesar gini biar lebih enak. 계약서에는 것보다 월급이 적게 들어온 것 같아요. Jadi 보다 itu artinya adalah dibandingkan atau daripada, itu juga bisa ya. Daripada atau dibandingkan hal yang ada atau yang tertera di kontrak kerjaku ya. 월급 itu adalah gaji bulananku. Kot kata sepertinya itu draw itu artinya adalah datang masuk, artinya itu adalah gaji bulananku itu masuk lebih sedikit ya. Maksudnya itu apa? Jadi gajinya itu sepertinya itu lebih sedikit dibandingkan yang tertera di kontrak kerjaku gitu ya. Terus 지금은 일을 배우는 titik-titik이라서, jadi 지금 sekarang itu so disebabkan atau sebab titik-titik yaitu adalah belajar bekerja. 그럴 거예요, kemungkinan seperti itu. Coba kalau genmusikan itu artinya adalah waktu kerja atau jam kerja. Nomor 2 susepkikan itu artinya adalah masa training ya. Jadi jawabannya itu adalah nomor 2 ya, masa training. Jadi kalau diartikan seperti ini, 지금 sekarang itu disebabkan adalah masa training gitu, yaitu adalah belajar bekerja, masa belajar bekerja. Jadi sepertinya seperti itu. Makanya gajinya itu keluarnya itu lebih sedikit dibandingkan perkiraanmu gitu ya. Sekarang yang nomor 3, mari kita bahas yang nomor 3 yang ini ya. Oke. 식사는 회사에서 제공해주는 거예요. Jadi siksa, apakah fasilitas makannya itu kemungkinan akan diberi fasilitas dari perusahaan ya. Apakah makannya itu diberi atau difasilitasi perusahaan gitu ya, maksudnya itu. 계약서에, jadi di kontrak kerja 누가 siapakah yang titik-titik kurako 써 있어요. Jadi itu artinya adalah di kontrak kerja apakah tertulis, jadi siapakah yang, jadi seperti itu ya. Nomor 1 mengajukan ya, melakukan pengajuan. Nomor 2 itu yang membayar. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2 ya. Jadi di kontrak kerja itu apakah ada tertulis gitu ya, apakah tertulis siapakah yang membayar gitu ya, siapakah yang membayar gitu. Sekarang yang nomor 4. Oke. Jadi 계약서를 잘 확인해 보았어요. Jadi apakah telah mencoba mengecek dengan baik kontrak kerjamu gitu ya. 네, 업무 내용이랑 임금 모두 마음에 들었어요. Jadi itu iya. Ini apa? Gaji dan isi pekerjaannya itu semuanya itu masuk ke perasaan. Jadi masuk ke perasaan itu artinya adalah cocok gitu ya. Jadi gaji maupun isi pekerjaannya itu semuanya itu cocok di hati gitu ya. Titik-titik 이 좋은 것 같아요. Sepertinya itu titik-titiknya bagus ya, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah nomor 1. 근로 계약 itu kontrak kerja. Sepertinya kontrak kerjanya bagus, jadi kurang cocok ya. Nomor 2, 근로 조건. Sepertinya kondisi kerjanya itu bagus, jadi jawabannya itu adalah yang nomor 2. 근로 조건, kondisi kerjanya bagus karena gaji dan juga isi pekerjaannya itu cocok di hati gitu ya. Oke 여러분, sekarang kita bahas yang TWI, yang percakapan 2 ada di track 161 ya. Coba kita bahas, ini ada percakapan antara 선생님 dan Iban. 선생님 bilang, 이반 씨 한국에 취업하는 건 잘 되고 있어요? Jadi gitu ya.
Iban, apakah ini ya, hal mencari kerjamu ke Korea itu kata due ini atau menjadi ya. Kalau due koit berarti sedang menjadi dengan baik. Apakah sedang menjadi dengan baik? Kita artikan itu adalah jal due ko isoyo, artinya adalah lancar gitu ya. Iban, apakah mencari kerjamu di Korea itu lancar gitu ya. Nih, uni coaso, kata un ini artinya adalah nasib ya. Kalau cohta itu bagus, nasibku bagus, so sebab. Jadi diartikan beruntung itu ya. Iya, sebab nasibku bagus atau sebab saya beruntung. Co kembali hangguke kal kot kata ya. Kot kata sepertinya, kalau ada el itu artinya akan ya. Sepertinya aku akan pergi ke Korea sedikit lebih cepat gitu ya. Jinan jue keakto hetkoyo, dan saya telah melakukan juga kontrak dan saya telah menandatangani juga kontrak kerjanya pada minggu lalu gitu ya. Terus Sonseng ini bilang, 그래요, begitukah? 근무지는 어디로 정해졌어요? Jadi 근무지 itu artinya adalah tempat kerjanya, itu 정해졌어 itu artinya adalah telah menjadi ditempatkan atau telah menjadi ditetapkannya itu di mana tempat kerjanya gitu ya. 근무지는 아직 정해지지 않았어요. 근무지는 jadi tempat kerjanya. Kalau ada kata ajik ya, ajik ditambahi kata kerja bentuk negatif ya. Kata kerja bentuk negatif itu apa? Kata kerja yang belakangnya ada kata tidak. Misalnya mokta makan. Kalau tidak makan berarti mokjianayo, jadi itu ya, tidak makan. Jadi kalau ajik mokjianayo artinya adalah belum makan gitu ya. Kalau ada kata ajik ditambah kata kerja bentuk negatif itu artinya adalah belum gitu ya. Seperti itu. Misalnya gini, ajik itu ajik 정해지지 않았어요. Jadi artinya adalah belum ditetapkan atau belum ditentukan gitu ya, belum ditentukan. Iltanen yang paling penting sekarang, kata iltan itu artinya adalah sebelumnya, bisa ya, terlebih dahulu, tapi lebih tepatnya kita artikan iltan ini artinya adalah yang paling penting sekarang itu adalah gitu ya. 일단은 한국의 산업인력공단을 통해 계약을 한 상태예요. Yang paling penting sekarang itu adalah 상태, kondisinya, itu artinya telah ya, kondisinya saya telah menandatangani kontrak kerjanya melalui ini ya, HRD Korea. Itu HRD Korea. Terus Sonseng ini bilang, 그럼요, begitu ya, gitu ya. 그러면 jika begitu, 언제쯤 일하는 곳을 알 수 있어요? Jika begitu, al-su'id bisa tahu ya, bisa tahu tempat kerjamu itu kira-kira kapan gitu ya. Terus Iban menjawab, 근무지는 tempat kerjanya 한국에 입국한 후 주요 교육을 받은 후에 알려준대요. Jadi endeyo itu artinya sama seperti entakoheo, artinya adalah katanya. Jadi kata teo ini artinya katanya ya, karena ini singkatan dari kata takoheo gitu ya. Jadi 근무지는 tempat kerjanya itu katanya akan diberitahu itu setelah menerima pelatihan kerja setelah masuk ke negara Korea gitu ya. Oke, 여러분, mari kita dengarkan di track 161. 대화 2. 이반 씨, 한국에 취업하는 건 잘 되고 있어요? 네, 운이 좋아서 조금 빨리 한국에 갈 것 같아요. 지난주에 계약도 했고요. 그래요? 근무지는 어디로 정해졌어요? 아, 근무지는 아직 정해지지 않았어요. 일단은 한국의 산업인력공단을 통해 계약을 한 상태예요. 그렇군요. 그러면 언제쯤 일하는 곳을 알 수 있어요? 근무지는 한국에 입국한 후 취업 교육을 받은 후에 알려준대요. Oke, sekarang kata iltan ya, iltan itu artinya adalah terlebih dahulu ya, tapi bisa juga diartikan yang paling penting sekarang gitu ya, yang terpenting gitu ya. Terus ada kata Aryo Juta, itu artinya adalah memberi tahu gitu ya.
Terus tadi ada kata ini, ada kata uni johta, itu artinya adalah nasibnya bagus atau diartikan beruntung gitu ya. Terus ini ada ajik. Perhatikan kalau ada kata ajik ditambah kata kerja bentuk negatif, itu artinya adalah belum gitu ya. Kalau ajik ditambah kata kerja bentuk positif, itu artinya adalah masih gitu. Sekarang kita bahas yang ini, yang latihannya. Ini 이반은 무엇을 준비하고 있어요. Jadi iban koit itu artinya sedang mempersiapkan apa iban itu. Jadi jawabannya adalah juyop. Juyop itu artinya adalah mendapatkan pekerjaan. Jadi persiapan mendapatkan kerja gitu ya. Nomor 2, iban은 어디에서 일할 거예요. Jadi iban al 거예요 kemungkinan akan bekerja di mana. Jadi Hanguk, di Korea. Oke, 여러분, sekarang kita akan membahas yang ini ya, kosakata 2 tentang juyop jolca, prosedur mendapatkan pekerjaan gitu ya. Ini yang pertama, kosakata pertama adalah myeonjok. Kata myeonjok ini artinya adalah wawancara ya. Kalau boda ini artinya adalah melihat ya, bisa diartikan melihat, tapi ini bukan diartikan melihat ya, tapi mengikuti wawancara. Terus saobju itu pemilik perusahaan. Juyopja itu pekerja atau pencari kerja gitu ya. Kuyung hata itu artinya adalah memperkerjakan ya, beda ya. Bekerja sama memperkerjakan itu beda ya. Kalau kuyung hata itu cenderung ke memperkerjakan orang lain gitu ya. Kalau ini cuyop hata itu artinya adalah mendapatkan pekerjaan atau mencari kerja gitu ya. Keyakel hata itu artinya adalah membuat kontrak atau mensepakati kontrak kerja. Kalau sain hata atau saumyong hata itu menandatangani ya, itu ya. Genmu hata bekerja. Lalu genmuji tempat kerja, objemyong nama perusahaan, tweji hata pensiun, terus ini heku hata memecat ya, memecat. Sekarang kita lanjutkan yang latihan pinggan ini ya. Pinggane matang 표현을 kola 대화를 완성하세요. Sempurnakanlah percakapan, pilihlah ekspresi atau ungkapan yang benar pada kolom kosong tersebut ya. Kolom kosong ini maksudnya itu. Coba soal nomor 1, mari kita bahas. Coba. 어디에서 일하게 됐어요? Jadi itu. Gateway itu artinya adalah menjadi. Kamu telah menjadi bekerja di mana ya? Kamu menjadi bekerja di mana? 잠시만요, tunggu sebentar. 계약서에서 titik-titik 확인해 볼게요. Jadi tunggu bentar. Elkeo, aku akan mencoba mengecek titik-titiknya di kontrak kerjaku. Kalau ini kita mau mengecek ya di mana kita bekerja gitu ya. Kita bekerja di mana, berarti yang harus dicek itu apa? Nomor 1, genmuji, tempat kerjanya. Atau nomor 2, genmusigan, jam kerjanya. Jadi jawabannya adalah nomor 1 ya. Genmuji, tempat kerjanya. Gitu ya. Sekarang yang nomor 2. Mari kita bahas yang nomor 2. Oke. titik-titik는 ya. 뭘 써야 해요? Pada kolom titik-titik ya heo harus menulisi apa, harus ditulisi apa gitu ya. Terus 이번 씨가 취직을 하는 사람이니까, jadi dikarenakan, nikah itu dikarenakan saudara Iban lah yang, jadi saudara Iban lah orang yang mencari kerja atau mendapatkan kerja gitu ya. Iban si iramel seseo, tulislah nama saudara Iban gitu ya. Jadi pada kolom apa kira-kira? Nomor 1, kuyungja itu artinya adalah majikan, orang yang memperkerjakan gitu ya, maksudnya kuyungja itu. Kalau nomor 2, cuyopja, pada kolom cuyopja ya, pada kolom cuyopja atau pencari kerja itu harus ditulisi apa? Jadi dikarenakan orang yang mencari kerja adalah Iban, maka tulislah nama Iban. Jadi jawabannya adalah nomor 2. Cuyopja, pada kolom cuyopja harus ditulisi ini ya, nama Iban, karena orang yang mencari kerja adalah Iban gitu ya. Sekarang yang nomor 3.
Sebelumnya saya jelaskan yang nomor 3 ini itu sedang membuat, mereka berdua ini ya sedang membuat kontrak kerja. Jadi yang ini adalah majikannya atau pemilik perusahaannya, yang ini adalah pencari kerjanya. Ini sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Jadi kalau nggak saya jelaskan nanti takutnya bingung kalian ya. Ini bosnya bilang atau pemilik perusahaannya itu bilang ya, 같이 일하게 돼서 기쁩니다. Saya senang sebab menjadi bekerja bersama gitu ya. 여기에다가 titik-titik ya. Nomor 1, 사인하세요. Silakan tanda tanganilah di sini. Itu nomor 1. Nomor 2, 면접을 보세요. Silakan wawancara di sini. Gitu bosnya nih yang bilang seperti itu ya. Terus pencari kerjanya bilang, 네, 그럼 이제 계약이 다 끝난 건가요? Jadi gitu ya. Ya, kalau begitu, kata enkayo ini nggak ada artinya ya. Enkayo itu nggak ada artinya. Ini cuman akhiran untuk pertanyaan yang sopan. Ya, saya jelaskan lagi ya. Enkayo ini tidak ada artinya, cuman ini menunjukkan akhiran untuk pertanyaan yang sopan. Gitu aja. Jadi, ya, kalau begitu, apakah kontrak kerja kali ini atau penandatanganan kontrak kerja kali ini semuanya sudah selesai gitu ya. Jadi jawabannya adalah nomor 1 gitu ya. Silakan tanda tanganilah di sini. Maksudnya itu apa? Bosnya atau pemilik perusahaannya itu menyuruh untuk silakan tanda tanganilah di sini gitu ya. Sekarang nomor 4. Mari kita bahas. 저도 한국에서 일을 하고 싶어요. Jadi saya juga ingin bekerja di Korea. Saya juga ingin bekerja di Korea gitu ya. Lalu 한국에 titik-titik 먼저 한국어 능력 시험을 보세요. Jadi nomor 1, 고용하려면 jika mau memperkerjakan di Korea gitu ya, cobalah ikuti ujian kemampuan bahasa Korea terlebih dahulu jika mau memperkerjakan. Jadi kurang cocok ya. Nomor 2, 취업하려면 jika mau mendapatkan kerja atau mencari kerja ke Korea. Jadi cobalah ikutilah ujian kemampuan bahasa Korea terlebih dahulu. Jadi jawabannya adalah 취업하려면, bukan 고용하려면 ya. Karena kata 고용하려면 itu jika mau memperkerjakan. Kalau ini adalah jika mau mencari kerja. Jawabannya adalah nomor 2. Sekarang yang ini ya, 그림을 보고 lihatlah gambar, 알맞은 말을 연결하세요. Sambungkanlah kata yang benar. Ya, ini kata 해고하다 tadi adalah memecat ya. Saya kecilkan aja. Oke. 해고하다 itu memecat, berarti jawabannya adalah yang ini ya. Tinggal sambung gini aja. 사인하다 itu menandatangani. Terus ini 계약하다 itu artinya adalah membuat kontrak ya, membuat kontrak. Terus ini 면접을 보다 itu mengikuti wawancara. Jawabannya adalah ini. Kita lanjutkan yang waltung ya, yang aktivitas ini. Mari kita bahas. 다음은 비워준 근로계약서입니다. Jadi berikut ini adalah ini SLC ya, surat perjanjian standar itu ya. Maksudnya itu SLC atau kontrak kerja gitu aja lah ya ini ya. 잘 읽고, jadi bacalah dengan baik. Ko, kemudian 질문에 답하세요. Jadi jawablah pertanyaannya. Ini adalah contoh dari SLC ya, contoh dari kontrak kerja kalian nanti. Ini misalnya ini ada kata 사용자, itu artinya adalah pihak pertama. Pihak pertama itu siapa? Pihak pertama itu ya bos kalian itu ya. Kalau ini 취업자 itu artinya adalah pihak kedua atau pencari kerjanya. Pencari kerjanya itu siapa? Ya kalian itu, namanya adalah 취업자. Orang yang mencari kerja ke Korea itu namanya 취업자. Kalau 사용자 itu bos kalian, bos pemilik perusahaan kalian tuh ya. Itu 업체명 itu nama perusahaannya adalah 한국가구. Ya. Terus nomor teleponnya ini, terus 소재지 alamat perusahaannya itu ada di sini. Terus ini 성명, namanya itu adalah nama bos kalian atau nama pemilik perusahaan ini adalah Kiminsu. Ingat ya, kalau 사용자 itu bos kalian atau pemilik perusahaan kalian. Kalau 취업자 itu artinya adalah pencari kerjanya atau kalian sendiri itu nanti ya. Sekarang kita langsung aja ya, kita untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke pertanyaannya ini. 다음 주 닛자난 itu nama orang ya ini, nama orang
pokoknya nama orang lah, karena ada kata si di belakangnya berarti nama orang. 다음 중 닛자는 시 계약 내용으로 맞지 않은 것을 고르세요. jadi berikut ini, jadi pilihlah hal yang tidak benar menurut isi kontrak dari 닛자는 gitu ya. Nomor 1, 계약 기간은 masa kontraknya itu adalah 2 tahun. Kita lihat masa kontrak kerjanya itu adalah 2 tahun. Kita lihat di kontrak kerja, masa kontrak kerja. Kalau keyak gigan, ya kalau keyak gigan, ini gigan itu masa ya, masa kontrak kerja. Kita lihat itu Shinkyu, pendatang baru ya, belum pernah ke Korea maksudnya. Kata Shinkyu itu pendatang baru dan belum pernah ke Korea. Terus ini kata J, 입국 itu adalah re-entry, pernah ke Korea dan kembali lagi. Jadi kontrak kerjanya 24 bulan ya, kontrak kerjanya 24 bulan, berarti itu adalah 2 tahun ya, berarti ini sesuai ya. Kita disuruh mencari hal yang tidak sesuai dengan isi kontrak kerjanya 닛자는 ini. Nomor 2, 수습 기간 masa trainingnya itu adalah 3 bulan. Kita lihat di opsi masa training. Masa trainingnya coba kita lihat, 수습 기간 ini adalah masa trainingnya, berarti yang dicentang itu 1 bulan, 2 bulan nggak dicentang, yang dicentang adalah 3 bulan. Jadi masa trainingnya adalah 3 bulan, berarti sesuai ya. Berarti sesuai. Jawabannya bukan nomor 1 maupun nomor 2. Nomor 3 misalnya, 취업자는, jadi pencari kerjanya itu adalah saudara Kim Min-soo. Ingat, pencari kerja ya, bukan kok bosnya. 취업자 itu pencari kerjanya namanya adalah Kim Min-soo. Perhatikan, Kim Min-soo itu bukan pencari kerjanya ya, tapi Kim Min-soo ini adalah pemilik perusahaannya. Jadi sayungja atau pemilik perusahaan atau bos kalian itu ya. Jadi jawabannya nomor 3 ini jelas salah. Nomor 4, 가구를 만드는 일을 할 것입니다. Hal qasimnida artinya adalah kemungkinan akan ya. Kemungkinan akan melakukan pekerjaan membuat perabot atau mebel. Perhatikan isi pekerjaannya ya. Ini 업무내용, isi pekerjaannya itu adalah 제조업 manufaktur. Terus ini isi pekerjaannya itu adalah menjual dan memproduksi mebel. Lalu 직무내용 itu jenis pekerjaannya adalah merakit mebel. Jelas ya, merakit mebel sama membuat mebel itu sama ya. Berarti nomor 4 ini termasuk sesuai, karena ini akan melakukan pekerjaan yang membuat mebel, jelas sesuai. Yang tidak sesuai itu adalah ini nomor 3 ya Yorobun. Jadi pencari kerjanya namanya adalah Kim Min-soo, padahal Kim Min-soo itu adalah pemilik perusahaannya, bukan pencari kerjanya gitu. Jadi jawabannya adalah 3번입니다. Oke 여러분, mari kita bahas yang 정보 ya 여러분. 표준 근로 계약서. Jadi 계약서 itu artinya adalah surat kontrak, 근로 itu kerja, kalau 표준 itu standar. Jadi kalau digabung, 표준 근로 계약서 itu artinya adalah surat kontrak kerja standar, gitu ya. 표준 근로 계약서, surat kontrak kerja standar. 고용 허가제로 한국에서 일하게 될 때는 표준 근로 계약서를 사용합니다. Jadi ini ya, kita penggal dari sini terlebih dahulu untuk mengartikan saat K2 itu menjadi. Saat menjadi bekerja atau saat bekerja di Korea dengan menggunakan sistem izin kerja atau sistem IPS gitu ya. Biasanya itu menggunakan namanya SLC atau surat kontrak kerja standar gitu ya. Jadi 표준 근로 계약서는 근로 조건에 관한 분쟁을 예방하고 외국인 근로자의 권익을 보호하기 위하여 법으로 정해진 서식입니다. Jadi surat kontrak kerja standar itu merupakan format ya, merupakan format yang telah ditetapkan oleh hukum, yang telah ditetapkan secara hukum. Tujuannya itu adalah untuk melindungi hak-hak ya, pekerja orang asing dan juga untuk mencegah perselisihan mengenai kondisi pekerjaan gitu ya. Lalu kita lanjutkan. 표준 근로 계약서에는, jadi di kontrak kerja standar ini 근로 계약 시간 ya, 근로 계약 기간, 취업 장소, 업무 내용,
근무시간, 휴식시간, 유일, 임금 지급 시기와 방법, 그 밖에 사용자와 외국인 근로자가 상호 간에 정하고자 하는 근로조건 등의 관한 내용 담고 있습니다. Jadi di kontrak kerja standar ini ya, jadi di kontrak kerja standar ini itu berisikan isi-isi yang mengenai kondisi kerja yang telah ditetapkan atau berdasarkan persetujuan para pekerja orang asing dengan pemilik usahanya atau pemilik perusahaannya. Selain itu, di kontrak kerja standar atau di SLC ini juga berisikan cara dan juga tanggal pembayaran gajinya, lalu upahnya berapa, terus hari liburnya, waktu istirahatnya, terus waktu kerjanya, terus isi kerjanya itu ngapain gitu ya. Terus tempat kerjanya di mana, terus masa kontrak kerjanya itu berapa tahun gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Pyojun Gelo Keaksoe Juyo Neong. Jadi neong ini artinya adalah isi, juyo itu pokok ya. Isi pokok surat kontrak kerja standar atau isi pokok SLC itu apa? Coba yang pertama, isi pokok yang pertama tentang keyakinan atau masa kontraknya. Masa kontrak kerja itu ya. 1년에서 3년 이내로 서로 협의 하에 결정할 수 있습니다. Jadi kontrak kerjanya, masa kontrak kerjanya itu bisa, itu bisa, 결정 itu diputuskan berdasarkan saling mufakat ya, saling mufakat atau saling persetujuan gitu ya. Saling mufakat di dalam 1 tahun sampai 3 tahun. Jadi kontrak kerjanya itu antara 1 tahun sampai 3 tahun. Ya, diputuskan berdasarkan saling mufakat atau berdasarkan mufakat gitu aja. 이때 saat ini 3개월 수습 기간을 설정할 수 있으며, jadi saat ini itu bisa juga ditetapkan masa training ya, yaitu selama 3 bulan pada saat ini itu. 수습 기간 동안에는 ya, selama atau pada waktu masa training itu ya, 임금의 jadi 90% itu artinya adalah 90% 받게 됩니다. Jadi artinya adalah pada masa training itu kita menerima gajinya itu cuma 90% ya, 90% dari gaji atau upah selama masa training itu. Terus yang kedua ini ada 근무시간, jam kerjanya. 근로기준법에 정한 대로 1일 평균 근무시간을 기재해야 합니다. Jadi waktu kerja atau jam kerja itu ya 합니다, harus tertulis ya. Harus ditulis waktu atau jam kerja rata-rata dalam sehari sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan hukum standar kerja gitu ya. Hajiman akan tetapi 농업, 축산업, 어업 등의 경우에는 ya pada kasus sektor fishing atau sektor perikanan, sektor peternakan, sektor pertanian gitu ya. 근무시간 기재를 생략할 수 있습니다. Itu jam kerjanya itu bisa dihilangkan atau bisa diringkas. Gitu ya, bisa diringkas gitu aja. Lalu yang ketiga ini sudah keyakinan sudah, 근무시간 sudah, yang ketiga ini ada 임금 gaji. Ya, isi pokok tentang kontrak kerja yang ketiga adalah 임금 gaji. 임금은 최저임금. Jadi gaji pokoknya itu 최저임금 itu adalah UMR gitu aja lah ya. Jadi terus ini 2014년 현재 pada tahun 2014 itu ya 시간당 itu gaji per jamnya itu adalah 5.210 won. 수준보다 높아야 하며. Jadi harus lebih tinggi dari standarnya gitu ya. Terus 계약 기간 중 최저임금이 오르면 ya di tengah-tengah masa kontrak kerja itu jika atau apabila gaji UMR-nya itu naik gitu ya di tengah-tengah masa kontrak kerja, 오른 기준을 적용해야 합니다. Maka harus diterapkan standar kenaikan. Jadi itu harus diterapkan gaji yang naik tadi ya. Misalnya sekarang kalian masa kontrak kerjanya itu
sedang berlangsung ya gitu ya. Lalu gajinya itu naik, berarti kita harus pakai aturan yang kenaikan gaji sekarang ini gitu ya. 이 항목에는 pada bab ini 임금과 함께 임금 지급 방법과 임금 지급일 함께 기재해야 합니다. Jadi pada bab ini ya hamnida itu artinya harus ya, harus mencatatnya bersamaan dengan tanggal gajian ya, tanggal pembayaran gaji dan juga cara pembayaran upahnya itu bersamaan dengan gaji gitu ya. Lalu yang keempat, isi pokok kontrak kerja yang keempat adalah suksik 제공 adalah fasilitas ya, fasilitas makan dan asrama itu gimana gitu ya. 기숙사와 식사를 제공하는지 여부를 기재하는 간입니다. Jadi akomodasi makan dan asramanya itu ini harus ditulis ya, harus ditulis. Yobu itu artinya adalah ada tidaknya fasilitas makan maupun asramanya, harus ditulis itu ya. Terus 숙식을 제공할 경우, pada kasus kamu difasilitasi makan, pada saat itu ada fasilitas makan dan menginap itu ya. 근로자가 그 비용을 부담하는 정도도 명시적으로 기재해야 합니다. Jadi apabila ada fasilitas ini ya, makan dan menginapnya itu harus ditulis pula gitu ya. Harus ditulis secara jelas juga ya, kira-kira itu biaya yang ditanggung oleh pekerjanya itu berapa gitu loh ya, maksudnya itu. 표준 근로계약서의 체결 절차 itu artinya adalah prosedur 체결 penandatanganan surat kontrak kerja standar. 근로자는 한국에 입국하기 전 한국산업인력공단과 근로계약을 체결합니다. Jadi pekerja itu ya, sebelum mereka itu masuk ke negara Korea, jadi mereka itu menandatangani kontrak kerja dengan HRD Korea terlebih dahulu di Indonesia gitu ya. 한국산업인력공단은 근로계약 체결 및 도읍 지원을 대행합니다. Jadi HRD Korea ini ya mewakili layanan dukungan dengan penandatanganan kontrak kerja. Intinya itu HRD Korea itu mewakili perusahaan kalian itu ya untuk menandatangani kontrak kerja. 사업 juga, jadi 근로계약서는 jadi surat kontrak kerja itu saop juga. Jadi majikan kalian itu menyusunnya atau membuatnya itu 2 rangkap ya. Setelah membuatnya 2 rangkap, satu rangkapnya itu dipegang oleh majikan kalian, lalu yang satu rangkapnya itu yang megang itu adalah pekerjanya. Itu harus dimiliki ya, harus dimiliki atau dipegang oleh pekerjanya. Oke, 여러분, sekarang kita bahas yang EBS topik 듣기. Mari kita bahas. 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut. Kemudian almajen 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar. Mari kita bahas. Jadi 언제입니까? Ini adalah kapan gitu ya. Jadi jawabannya adalah nomor berapa? Mari kita jawab. 52과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번. 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번. 언제입니까? 1. 근무 시간입니다. 2. 휴식 시간입니다. 3. 계약 기간입니다. 4. 임금 지급일입니다. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 1 ya, 여러분 ya. Sekarang nomor 2. 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? Orang ini 지금 sekarang Poit sedang melakukan apa? Coba mari kita dengarkan lalu kita jawab. 2번. 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1. 면접을 봅니다. 2. 근무 조건을 확인합니다. 3. 계약서에 서명합니다. 4. 근무지를 배정받습니다.
Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 3 ya, 여러분. Jawaban nomor 3. Sekarang yang nomor 3 dan nomor 4. 질문을 듣고, jadi dengarkanlah pertanyaannya, kemudian 알맞은 대답을 고르십시오. Pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1. 네, 아침하고 점심을 줘요. Jadi, ya, diberikan pada pagi hari dan siang hari, gitu ya. Nomor 2. 네, 계약 기간은 1년이에요. Ya, masa kontrak kerjanya itu adalah 1 tahun. Nomor 3, 네, 기숙사를 제공해 줘요. Jadi, ya, diberikan fasilitas asrama atau difasilitasi asrama. Nomor 4, 네, 월급은. Jadi, 25일에 지급해요. Jadi, ya, gaji bulanannya itu dibayarkan pada tanggal 25. Coba mari kita dengarkan lalu kita jawab. 3에서 4번. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 회사에서 식사를 제공해요? Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 1 ya, 여러분 ya. 네, 아침하고 점심을 줘요. Ya, diberikan pada pagi dan siang gitu ya. Sekarang nomor 4. Kita artikan dulu ya. 네, 매달 25일이에요. 25일이에요. Jadi, ya, tiap bulan tanggal 25. Nomor 2, 네, 다음 달부터 일해요. Ya, bekerja itu mulai bulan depan. Nomor 3, 아니요, 근무지는 아직 몰라요. Tidak, tempat kerjanya itu masih tidak tahu atau masih belum tahu. Nomor 4, 아니요, 계약 기간은 아직 몰라요. Tidak, masa kontraknya itu masih belum tahu. Coba kita dengarkan lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 4번. 어디에서 일하는지 알아요? Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 3 ya, 여러분. 아니요, 근무지는 아직 몰라요. Jadi tidak, tempat kerjanya itu masih belum tahu. Sekarang yang nomor 5. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. Jadi dengarkanlah ceritanya, kemudian pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Coba pertanyaannya itu adalah 여자는, jadi wanita, 무엇 때문에 ini 걱정하고 있습니까? Jadi wanita ini sedang khawatir itu disebabkan apa? Wanita ini khawatir sebabnya itu apa? Nomor 1, 기숙사가 멀어서. Jadi sebab asramanya itu jauh ya. Nomor 2, 기숙사가 없어서. Jadi itu asramanya itu sebab tidak ada. Nomor 3, 계약서가 없어서. Jadi surat kontraknya itu tidak ada. Nomor 4 itu 계약서를 잃어버렸어. Itu artinya adalah telah menghilangkan surat kontraknya atau surat kontrak kerjanya telah hilang gitu ya. Mari kita dengarkan lalu kita jawab. 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 계약서는 잘 확인해 봤지? 응. 그런데 기숙사가 제공되지 않아서 걱정이야. 그래? 보통은 기숙사가 제공이 되는데 이상하다. Oke, jadi jawabannya adalah nomor 2 ya, 여러분 ya. Jadi 기숙사가 없어서. Jadi itu asramanya itu sebab tidak ada. Oke, 여러분, mari kita bahas yang wakjang yonsep ya, yang latihan tambahan ini. 대화를 듣고 dengarkan percakapannya. Kemudian 질문에 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar pada pertanyaannya, gitu ya. Jadi pertanyaannya ini, 여자에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? Jadi hal yang benar menurut penjelasan tentang wanita itu apa? Berarti kita disuruh mencari hal yang benar menurut penjelasan wanita ini. Jadi nomor 1 kita artikan,
내일 고용센터에 갈 것이다. Jadi itu besok al qasida atau al qayeyo itu kemungkinan akan pergi ke pusat bekerja. 고용센터 itu adalah nama kantor ya. Nomor 2, 월급이 많아서 열심히 일했다. Jadi itu sebab gaji bulanannya itu banyak atau besar gitu ya. Maka telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya. Nomor 3, 이 공장에서 2년 동안 일했다. Jadi itu telah bekerja selama 2 tahun di pabrik ini. Jadi wanita itu telah bekerja selama 2 tahun di pabrik ini. Nomor 4, wanita itu jadi 월급을 올려주면, jadi jika diberi naik gajinya. Jadi seperti itu ya. Maksudnya itu jika gajinya dinaikkan, ini 이 공장에서 계속 일할 것이다. Artinya adalah al-qasida atau al-qayeyo, kemungkinan akan bekerja terus-menerus di pabrik ini. Jadi kita disuruh mencari hal yang benar menurut penjelasan tentang wanita ini ya. Karena ini tidak ada file listeningnya, kita artikan aja ya Yorobun ya, sambil latihan mengartikan kalimat. Oke, jadi ini ya namja, namja ini adalah sajangnim ya, bosnya ya, bos pemilik perusahaannya. Coba mari kita bahas. Ini bos pemilik perusahaannya, kalau 여자 itu wanita. Jadi 여자nya itu adalah Monica. Monica, 근로 계약 기간이 다 되었는데. Jadi itu Monica. Ini 근로 계약 기간. Ini partikel subjeknya di sini ya. Monica, masa kontrak kerjamu itu dikarenakan telah selesai semuanya. 근데 jadi 우리 회사에서 1년만 더 일하는 게 어때요? Bagaimana kalau kamu bekerja lagi ya, bekerja nambah lagi 1 tahun, hanya 1 tahun ya di perusahaan kami. Bagaimana kalau kamu nambah 1 tahun lagi di perusahaanku gitu ya. Jadi ceritanya ini sajangnim atau bosnya menawari Monica untuk bekerja nambah 1 tahun lagi gitu ya. Terus Monica bilang, sajangnim, 그럼 월급을 좀 올려주세요. Jadi seperti itu ya. Bos, saya mohon untuk menaikkan sedikit gaji bulananku ya. Kalau begitu gitu ya. 저는 그동안 열심히 일했어요. Saya selama ini telah bekerja dengan sungguh-sungguh loh gitu ya. Monica bilang seperti itu. Lalu ini namja, ini mandornya, sajang님 bilang, 그래요? begitukah? 우리 공장에서 일한 지 1년이 다 됐으니까. Jadi, dikarenakan kamu telah selesai semuanya, telah menyelesaikan semuanya 1 tahun ya, telah bekerja di pabrikku, di pabrik kami itu ya. 월급 좀 올려줄게요. 올게요 akan aku beri ya, naik sedikit gaji bulananmu gitu ya. Jadi bosnya ceritanya mau menaikkan gajinya Monica itu ya, akan menaikkan gajinya sedikit gitu. Terus Monica bilang 감사합니다, terima kasih. 월급을 올려주시면, jadi jika menaikkan gaji bulananku, 더 열심히 일할게요. Aku akan bekerja lebih sungguh-sungguh. Kata to itu lebih ya, lebih bersungguh-sungguh lagi gitu. Lalu yang sajang님, 그럼 내가 내일 고용센터에 가서, jadi kalau begitu besok ya, kalau begitu aku akan pergi ke pusat pekerja besok gitu ya. Lalu 재고용을 신청할게요. 할게요 akan mendaftarkan kamu untuk bekerja kembali. 재고용 itu bekerja kembali ya. Jadi seperti itu. Jadi ini ya apa? Wanita ini yang betul. Jadi ini ya, kita disuruh cari yang benar menurut penjelasan tentang wanita adalah nomor 4 ya. 월급을 올려주면, jika dinaikkan gajinya gitu ya, jika dinaikkan gajinya kemungkinan akan terus-menerus bekerja di perusahaan atau di pabrik ini. Jawabannya adalah nomor 4. Oke, 여러분, sekarang kita bahas yang EPS topik ilki ya. 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut. Kemudian 맞는 단어나 문장을 고르십시오. Pilihlah kalimat atau kata yang benar ya. Kita disuruh mencari
kalimat atau kata yang benar ya. Coba nomor 1, ini kalau ada gambar seperti ini udah jelas ya, ini udah ada tulisannya ya, omuneyong. Jadi adalah isi pekerjaan. Kalau sojeji itu lokasi kerja, lokasi pabriknya itu ya. Terus ini objemyeong, nama perusahaannya. Terus ini keyakikan itu masa kontrak ya. Nomor 4, omuneyong, isi pekerjaannya. Jadi jawabannya adalah nomor 4, jelas ya, ini udah ada tulisannya ini ya. Sekarang nomor 2 ini ya, kira-kira jawabannya nomor berapa? Nomor 1, 계약을 하고 있습니다. Artinya ada koit, sedang melakukan kontrak ya. Sedang membuat kontrak atau sedang menandatangani kontrak gitu ya. Nomor 2, 임금을 지급하고 있습니다. Jadi koit sedang ini melakukan pembayaran gaji ya, sedang melakukan pembayaran gaji. Nomor 3, 근무지를 배정받고 있습니다. sedang menerima ya, penempatan tempat kerja ya, 배정 itu penugasan atau penempatan, sedang menerima penempatan tempat kerja. Nomor 4, 근로자를 해고하고 있습니다. sedang memecat, kata 해고하다 itu memecat ya, sedang memecat karyawan ya. Kalau ada gambar seperti ini itu jelas ya, ini kan sedang diberi uang, berarti sedang diberi gaji. Jawabannya adalah nomor 2, 임금을 지급하고 있습니다. sedang melakukan pembayaran gaji. Jawabannya adalah nomor 2. 정답은 2번입니다. Sekarang nomor 3 sampai nomor 5. 빈간이 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang benar. Yang paling ya, kata kacang itu yang paling benar. Pergi masukkan ke kolom ya, ke kolom ini maksudnya. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 3 ini ya. 언제 월급이 들어온지 몰라서 답답해요. Jadi kapan aku itu, kapan gaji bulananku itu masuknya, aku sebab tidak tahu, maka saya gelisah. Ya, saya gelisah sebab saya tidak tahu gaji bulananku itu masuknya kapan, gitu ya. Terus, 요즘 근로계약서에서 디테일을 다시 찾아보세요. Jadi, karena kita mau mengecek ya gajinya itu kapan, ya berarti kita yang harus mengecek itu apa? Yang harus dicek itu apanya, gitu ya. Cobalah untuk caca itu mencari ya. Cobalah cari lagi atau cobalah cek lagi gitu ya. Titik di surat kontrak kerjamu itu ya, di surat standar kontrak kerja atau SLC kamu itu ya. Karena kita mau mengecek gajiku itu gajinya itu kapan masuknya, masuk ke rekeningnya atau kapan dibayarkannya itu ya. Berarti kita mengeceknya di mana gitu ya. Nomor 1, di lokasi pabrik, jelas nggak mungkin ya. Terus nomor 2, di nama perusahaannya, jelas bukan, karena kita mau mengecek gajinya itu tanggal berapa gitu loh ya. Terus nomor 3, 임금 지급 날짜. 날짜 itu tanggal, 지급 pembayaran, 임금 gaji. Jadi tanggal pembayaran gaji. Berarti kita harus mengecek nomor 3 ya, jelas ya ini ya. Nomor 4, ini 임금 지급 방법. Cara pembayaran gaji, jelas tidak. Di sini kita mengecek gaji kita dibayarkan kapan ya. Karena nomor 4 ini itu pasti untuk mengecek itu gaji kita itu dibayarkan dengan uang cash atau ditransfer ke rekening ya, itu baru nomor 4 ya. Jadi jawabannya nomor 3. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 4 ya. titik-titik을 확인해보았어요. Jadi apakah sudah mencoba mengecek titik-titik itu ya. Terus ini menjawab, ya, 농장에서 싹 왔다는 일을 할 것 같아요. Jadi ya, sepertinya aku itu bekerja memetik apel di ladang gitu ya, di sawah gitu ya. Kira-kira kalau ada jawaban seperti ini, ya sepertinya aku bekerja memetik apel di pertanian itu ya, di sawah gitu, di ladang gitu ya. Kalau ada jawaban seperti ini, kira-kira pertanyaan bagaimana? Apakah kamu sudah mengecek? Ya, kira-kira mengecek apa gitu loh ya. Nomor 1, 근무시간, jam kerja, jelas nggak mungkin ya. Apa kamu sudah mengecek jam kerjamu? Ya, nggak mungkin jawabannya nyambung ke sepertinya bekerja memetik apel, ya nggak nyambung. Nomor 2, 휴식시간, jam istirahat. Apakah kamu sudah mengecek jam istirahatmu? Ya jelas nggak masuk. Nomor 3, omje neong, jadi isi pekerjaan ya. Apakah sudah mencoba mengecek isi pekerjaanmu itu ngapain ya? Jadi ya sepertinya aku bekerja memetik apel di 농장, di
kebun gitu ya. Jadi jawabannya adalah nomor 3 ya, isi pekerjaan gitu. Nomor 4 siksa jekong. Itu artinya adalah fasilitas makan. Apa kamu sudah coba mengecek fasilitas makannya gitu? Jelas nggak cocok. Jadi 정답은 3번 입니다. Sekarang kita bahas yang nomor 5. Yang nomor 5 ini ya. Coba. 고용허가제로 한국에 들어올 때는, jadi 근로계약을 체결합니다. Jadi kita penggal dari sini ya. T saat datang masuk ya, saat masuk ke Korea dengan sistem izin kerja atau dengan sistem IPS itu ya, kita harus menandatangani namanya kontrak kerja terlebih dahulu. 표준 근로계약서에는, jadi di dalam surat kontrak kerja atau di dalam SLC itu, 근로계약 기간, 주업 장소, 업무 내용, 근무 시간, 육개 시간, 유일, 임금, 지급 시기와 방법, 그 밖에 사용자와 외국인 근로자가 상호 간에 정하고자 하는 디테일 등에 관한 사항을 담고 있습니다. Jadi di dalam SLC atau di dalam surat kontrak kerja standar itu 담고 있습니다, berisi atau memuat ya, berisi keadaan atau berisi hal-hal yang mengenai atau hal-hal tentang gitu ya, hal-hal yang mengenai tentang pembayaran. Ini ya, siki itu cara pembayaran, terus upahnya, terus hari liburnya, lalu berisi. Oke 여러분, sekarang kita bahas yang nomor 5. Coba. 고용허가제로 한국에 들어올 때는 근로계약을 체결합니다. Jadi, ini kita penggal dari sini biar gampang ya. Saat kita datang masuk ya, saat kita masuk itu aja, saat masuk ke Korea dengan sistem izin kerja atau dengan sistem IPS, kita itu harus menandatangani namanya kontrak kerja terlebih dahulu. 표준 근로계약서에는, jadi di dalam surat kontrak kerja standar atau di dalam SLC itu, 근로계약 기간, 취업 장소, 업무 내용, 근무 시간, 휴식 시간, 유일, 임금, 지급 시기와 방법, 그 밖에 사용자와 외국인 근로자가 상호 간에 정하고자 하는 titik-titik 등에 관한 사항을 담고 있습니다. Jadi, kita penggal dari sini ya. Jadi, di dalam surat kontrak kerja standar atau di dalam SLC itu berisi sahang, itu keadaan atau hal-hal gitu ya. Berisi hal-hal yang mengenai titik-titik itu yang ditentukan antara pekerja orang asing dan pengguna atau majikan. Jadi, selain itu juga berisi tentang cara dan berisi dengan cara dan pembayaran gaji, upahnya, hari libur, waktu istirahatnya, terus jam kerja, isi pekerjaan, terus tempat kerjanya, dan lamanya masa kontrak kerja tersebut. Jadi berisi tentang keadaan yang mengenai kira-kira apa. Nomor 1, 근무지, tempat kerja. Jelas salah. Nomor 2, 근로계약, berisi hal-hal yang mengenai atau hal-hal tentang kontrak kerja, jelas salah. Jadi nomor 3, 근로조건, kondisi kerja, memuat hal-hal yang mengenai tentang kondisi kerja yang ditentukan antara pekerja orang asing dan majikan gitu ya. Jadi jawabannya adalah nomor 3 yang lebih cocok ya ya. Nomor 4, 근로시기, itu periode kerja ya, periode kerja. Jadi yang tepat itu adalah berisi tentang keadaan yang mengenai tentang kondisi kerja yang ditentukan antara pekerja orang asing dan pengguna atau majikan. Selain itu juga berisi cara dan periode pembayaran, gaji, hari libur, terus jam istirahat, terus jam kerjanya, isi pekerjaan, terus tempat kerjanya, terus masa kontrak kerjanya. Jadi jawabannya adalah nomor 3, 근로조건, kondisi kerja. Sekarang kita bahas yang wakjang 연습 ya, yang latihan tambahan ini. 인간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar. Jadi masukkanlah ke kolomnya. Kita disuruh mengisi kolom ini ya. Kolom ini. Coba yang nomor 1. Oke. titik-titik을 보면
한 달 동안 일하고 받는 수당이 얼마이고 세금을 얼마나 내는지 알 수 있어요. Jadi jika kita melihat ya, jika kita melihat titik-titik ya, al-su'id kita bisa tahu ya, kata al-su'id itu bisa ya, bisa tahu yang dibayarkan itu seberapa pajaknya gitu ya, dan juga berapa tunjangan yang diterima setelah bekerja selama 1 bulan. Jadi seperti itu ya. Jika kita melihat apa kira-kira supaya kita bisa tahu berapakah pajaknya yang telah dibayarkan dan juga berapa tunjangan yang akan diterima setelah bekerja selama 1 bulan. Kira-kira itu kita melihat apa? Jadi jawabannya adalah nomor berapa? Nomor 1, 영수증, jelas bukan ya. Nomor 2, 출근 카드, kartu masuk kerja, jelas bukan. Jadi yang betul adalah 월급 명세서, melihat slip gaji. Jadi dengan kita, jika kita melihat slip gaji, kita bisa tahu ya, ini berapakah yang dibayarkan pajaknya dan juga berapakah tunjangan yang kita terima setelah bekerja selama 1 bulan. Jawabannya adalah 3번입니다. Ya. Nomor 4, 근로계약서, surat kontrak kerja. Yang paling tepat adalah nomor 3 ya, 여러분 ya, slip gaji. Sekarang yang nomor 2, 이 글의 내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang sama dengan isi artikel ini, artikel yang kita baca ini. Berarti kita disuruh mencari hal yang sama. Ingat ya, kita disuruh mencari hal yang sama. Mari kita bahas. 내일은 근로계약이 있는 날입니다. Jadi besok itu adalah hari yang ada kontrak kerja. Jadi seperti itu yang diartikan ya. Tapi ini artinya gini aja, besok itu adalah hari penandatanganan kontrak kerja gitu ya. 오늘 회사 사장님과 전화로 약속을 했습니다. Jadi hari ini saya telah melakukan janji atau telah membuat janji melalui telepon ya dengan bos perusahaannya. 내일 아침, jadi besok pagi ya. 9시반, jadi jam 9:30 gitu ya. 면접을 보니까, dikarenakan aku akan mengikuti wawancara, akan melangsungkan wawancara. Jadi 9시까지는 가야 하는데, jadi aku harus pergi itu, kaji itu sampai jam 9 atau sebelum jam 9 lah, ya seperti itu ya. 근데 akan tetapi 길을 잘 몰라서, jadi sebab aku tidak mengerti dengan baik jalannya gitu ya. 걱정이 됩니다, aku menjadi khawatir karena tidak mengetahui jalannya itu di mana gitu ya. 그래서 sehingga 인터넷으로 회사에 가는 길을 찾아두었어요. Sehingga aku mencari, ya ini yang kalau ada kata duda ini kita hilangkan ya, seperti yang saya ajarkan kemarin. Sehingga saya mencari jalan untuk pergi ke perusahaan dengan menggunakan internet. 늦지 않게 가려면, jika tidak mau pergi secara terlambat ya, 버스보다 지하철이 좋을 것 같습니다. Sepertinya itu akan bagus ya jika naik ini ya kereta bawah tanah daripada naik bis ya, supaya perginya itu tidak terlambat. Jadi lebih bagus naik kereta bawah tanah, ingat ya, lebih bagus naik kereta bawah tanah daripada bis, karena bis ini mungkin lebih lama ya, karena macet mungkin ya. 내일 면접을 잘 보기 위해서, jadi besok untuk mengikuti dengan baik wawancara ya. 오늘은, hari ini, 일찍 잠을 자야겠습니다. Sepertinya saya harus tidur lebih awal gitu ya 여러분 ya. Berarti kita disuruh mencari hal yang benar. Nomor 1, 면접은 wawancara itu 내일 아침 9시에 볼 예정입니다. Wawancaranya itu telah menetapkan untuk diikutinya, itu dilangsungkannya itu pada jam 9 pagi besok. Ya, padahal wawancaranya itu bukan jam 9 ya, wawancaranya itu jam 9:30, 9시반, ingat ya. Sekarang nomor 2, berarti ini salah ya 여러분 ya, karena jawabannya ini wawancaranya bukan jam 9, tapi wawancaranya jam 9:30, 9시반. Nomor 2, 전화로 사장님과 만나기로 약속했습니다. Jadi telah melakukan janji atau telah membuat janji
dengan memutuskan untuk bertemu bos itu ya melalui telepon. Jadi berjanji dengan telepon ya, berjanji melalui telepon untuk bertemu bos gitu ya maksudnya. Nomor 3, 오늘은 jadi hari ini 밤 늦게까지 면접 준비를 할 겁니다. Jadi hari ini kemungkinan akan melakukan persiapan wawancara sampai larut malam. Ya nggak ada kata seperti itu ya, salah. Nomor 4, 빨리 가려면 jika mau pergi cepat ya, jika mau pergi cepat 버스를 타고 가는 게 더 좋습니다. Itu sebaiknya lebih baik ya dengan kita naik bis. Padahal naik bis itu lebih lama ya. Ini tadi daripada naik bis itu lebih bagus naik kereta bawah tanah. Jadi ini tidak sesuai. Yang paling sesuai itu adalah nomor 2. Jadi telah membuat janji. Jadi kalau diartikan seperti ini ya Yorgun ya. Telah membuat janji dengan menggunakan telepon ya, memutuskan untuk bertemu Pak Bos gitu ya. Jadi jawabannya adalah nomor 2. 정답은 2번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 3. 외국인 근로자의 근로계약서에 포함된 내용이 아닌 것은 무엇입니까? Ya, kita penggal dari sini ya. Jadi hal yang bukan merupakan isi yang terkandung atau yang termasuk dalam surat kontrak kerja pekerja orang asing itu apa? Berarti kita disuruh mencari hal yang bukan merupakan isi yang terkandung dalam surat kontrak kerja. Oke ya, paham ya dari sini ya. Mari kita bahas. 외국인 근로자가 입국한 후에는 사업주와 직접 근로계약을 체결해야 합니다. Jadi ini ya, 외국인 근로자 itu artinya adalah pekerja orang asing. Kita penggal dari sini ya. Pekerja orang asing setelah masuk negara, karena tujuan ke Korea berarti setelah masuk ke Korea gitu ya. 사업주와 직접 근로계약을 체결해야 합니다. Harus menandatangani namanya kontrak kerja secara langsung dengan majikannya atau dengan bos pemilik perusahaannya gitu ya. 근로계약에 jadi di dalam kontrak kerja 보통 계약 기간, 수습 기간, 조업 장소와 업무 내용 등이 포함되어 있습니다. Jadi dalam kontrak kerja itu biasanya itu ada berisi atau ada termasuk ya. Berisi, isinya itu adalah isi pekerjaan dan juga tempat kerjanya, lalu masa training, lalu masa kontrak itu ya biasanya berisi tentang hal-hal seperti ini. 이외에 itu, jadi di luar ini pun 근무 시간과 휴식 시간, 급여와 지급 시기, 숙식 제공에 대한 내용들도 들어 있습니다. Jadi selain hal ini tadi ya, termasuk selain ini ada juga berisi juga ini ya, berisi juga isi tentang fasilitas makan dan asramanya, lalu berisi dengan periode pembayaran dan juga upahnya, lalu jam istirahatnya dan juga jam kerjanya, berisi itu juga. Lalu 근로계약을 체결한 후에는, jadi setelah menandatangani kontrak kerja gitu ya, 근로자와 사업주 모두 이 약속을 잘 지켜야 합니다. Jadi pekerja ini ya, majikan dan juga pekerjanya semuanya itu harus mentaati itu ya, mentaati dengan baik perjanjian ini gitu. Kita disuruh mencari hal-hal yang bukan merupakan isi yang terkandung dalam surat kontrak kerja. Mari kita bahas. Nomor 1, 근로자가 할 일의 내용. Jadi isi pekerjaan yang akan dilakukan pekerja. Itu jelas ya, termasuk ya. Nomor 3, 근로자가 받을 월급 금액. 금액 itu artinya adalah jumlah gaji yang akan diterima pekerja. Jelas itu termasuk dalam surat kontrak kerja. Nomor 2, 근로자가 살게 될 지역. 지역 itu artinya adalah area atau wilayah ya. Area yang menjadi tinggal pekerja.
Maksudnya itu apa? Area tinggalnya pekerja, yaitu tidak termasuk tadi ya, jadi salah. Nomor 4, 근로자가 일하게 될 기간. Masa menjadi pekerja. Artinya itu apa? Masa kerjanya bekerja. Itu jelas itu termasuk. Jadi yang tidak termasuk dalam isi surat kontrak kerja itu adalah nomor 2. Jadi area tinggalnya bekerja. Itu ya Yorgun. Jawabannya nomor 2. Oke, jadi seperti inilah pembahasan bab 52 dari saya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu bab 53. Oke, sampai di sini dulu pertemuan dari saya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 생각해도